Halo sahabat, jumpa lagi di Fakta Morgana. Semoga dalam kondisi sehat, dan tetap semangat. Kali ini Fakta Morgana akan mengungkapkan 5 fakta-fakta keluarga kanibal Sauni Bin. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik subscribe dan like, bagikan juga ke teman dan keluarga Anda. Sauni Bin adalah cerita yang muncul di abad pertengahan. Di abad ke-15, ada sebuah goa di daerah Ayrshire, Skotlandia. Goa tersebut, yang tampak seperti goa biasa, yang ternyata dihuni oleh sekeluarga kanibal, yang ditempati sekitar 48 orang. Bagaimana ceritanya mereka melakukan kekejian tersebut, yang juga adalah seorang kanibal? Kita mulai fakta-fakta Sauni Bin, menurut versi Fakta Morgana. Fakta pertama, cerita ini berawal dari seorang lelaki, yang bernama Alexander Sauni Bin, lahir di Lothian Timur, Skotlandia. Sauni Bin pada saat kecil, sering menerima kekerasan, dan sering dipukuli oleh ayahnya, karena membangkang, dan tidak mau membantu ayahnya bekerja. Sauni pun, tidak mendapatkan hidup yang layak, dan keluarganya miskin, di mana ayahnya hanya bekerja sebagai penggali parit, dan pengrajin kulit. Sauni yang beranjak dewasa, ia merasa tidak nyaman dengan keadaannya, kemudian ia melarikan diri dari rumahnya, dan menjadi kriminal. Fakta kedua, pada saat Sauni Bin melarikan diri dari rumah, dengan kehidupannya yang keras, ia bertemu dengan seorang wanita bernama Anne Douglas. Pujaan hati Sauni pun, juga memiliki reputasi buruk, ia dianggap oleh warga adalah kriminal dan penyihir. Singkat cerita Sauni dan Anne Douglas pun menikah, dan tinggal bersama. Masalah pun muncul, ia yang baru saja menikah, tidak memiliki keterampilan layaknya orang yang bekerja menghasilkan uang secara halal, dan tidak memiliki tempat tinggal. Ia dan istrinya, memutuskan tinggal di sebuah goa. Goa ini disebut Benan Cave, yang sekarang sering disebut Goa Sauni Bin. Sauni Bin yang memiliki otak kriminal, berpikir bagaimana cara mendapatkan uang, untuk menghidupi istrinya. Ia merampok para turis, orang yang lewat di sekitar tempatnya, lalu membunuh korbannya. Tak sampai di situ, Sauni memikirkan bagaimana caranya agar tak meninggalkan jejak. Setelah membunuh korbannya, ia memutilasi, dan membawa pulang, serta memberikan kepada istrinya untuk menjadi makanan mereka, yang diawetkan sebagai acar. Lalu membuang sisa-sisa bagian tubuh korban yang tak ia makan, ke laut, untuk menghilangkan jejak pembunuhan mereka. Fakta ketiga, Sauni Bin dan istrinya, yang terbiasa melakukan hal keji tersebut, terus melakukan secara berulang-ulang, hingga suatu saat mereka berdua memiliki anak, yang tak tanggung-tanggung. Mereka memiliki 14 anak, terdiri dari 8 laki-laki, dan 6 perempuan. Kekejian Sauni pun tak berhenti sampai di situ, ia pun tidak ingin kejahatannya diketahui orang. Sauni pun membentuk kelompoknya sendiri, dengan cara mengawinkan anak-anaknya, satu sama lain dengan saudara kandungnya sendiri. Perkawinan sedara inses ini pun membuahkan hasil, menghasilkan 32 cucu, dan jika ditotal jumlah keluarga Sauni dan Anne Douglas ini, memiliki 48 orang. Selama 25 tahun, mereka melakukan kegiatan seperti Sauni dan Anne Douglas, yang dimana kejahatan tersebut dilakukan secara turun-temurun sebagai perampok, pembunuh, dan kanibal. Fakta keempat, warga pun curiga, dengan menghilangnya banyak orang, dan juga menemukan potongan tubuh manusia, di tepi laut. Warga yang curiga pun melakukan penyelidikan, menelusuri desa-desa, tapi tidak membuahkan hasil. Sauni yang memiliki kelompok besar, semakin agresif, melakukan kejahatannya, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Ia harus memenuhi keluarganya yang berjumlah 48 orang, di mana membutuhkan semakin banyak korban, untuk dia makan bersama keluarganya. Suatu malam, ia dan anak-anaknya, sedang ingin merampok sepasang suami istri, dari sebuah festival, yang hendak pulang ke desa Ayrshire. Singkat cerita, Sauni dan keluarganya menyerang mereka, di mana sepasang suami istri tersebut tak tinggal diam. Perkelahian pun terjadi, sang suami yang hendak dibunuh oleh Sauni dan kelompoknya pun memberontak. Sang pria tersebut mengeluarkan pistol dan pedang yang ia bawa. Keluarga Sauni pun kewalahan, dan tidak berhasil membunuh sang pria, namun nasib naas menimpa istrinya, yang berhasil dibunuh oleh kawanan Sauni. Sang suami, yang berhasil kabur dan lari ke sebuah pedesaan,
melaporkan kepada warga desa. Disinilah kawanan Shawnee pun mulai terendus, warga pun mencari tahu kawanan Shawnee, tapi juga tak menemukan tempat tinggal Shawnee, yang berada di dalam goa kecil tersebut. Lalu warga pedesaan tersebut melaporkan ke Glasgow, Skotlandia, dan menceritakan kepada aparat kejadian tersebut. Warga juga melaporkan banyaknya penduduk yang hilang secara misterius. Fakta terakhir, dengan kejadian yang menimpa sepasang suami istri, warga menyimpulkan bahwa ini adalah pembunuhan yang dilakukan oleh sekelompok orang. Di abad pertengahan yang dipimpin oleh Raja King James VI, sang raja pun turun tangan langsung, serta mengerahkan 400 tentara yang juga membawa anjing pelacak, dengan tujuan mencari Shawnee Bean dan kelompoknya. Ketika rombongan raja dan pasukannya tiba di sana, anjing pelacaknya pun mencium bau mayat busuk yang membawa mereka di goa Shawnee Bean. Setibanya di sana, mereka dikejutkan oleh banyaknya harta, mayat yang digantung-gantung, dipotong-potong, dan ada juga yang diawetkan menjadi acar. Keluarga Shawnee Bean tidak tinggal diam, ia melakukan perlawanan. Shawnee Bean dan kelompoknya, yang kalah banyak dengan jumlah pasukan King James pun akhirnya ditangkap. Mereka dibawa, dan diadili oleh kerajaan, dan 48 orang keluarga Shawnee Bean dijatuhi hukuman yang sangat mengerikan, sesuai kekejian yang sama, seperti yang mereka lakukan terhadap korbannya. Yang mana Shawnee Bean yang berjenis kelamin lelaki, dieksekusi terlebih dahulu dengan cara, dipotong kaki, tangan, dan kelaminnya, lalu dibiarkan mati sampai kehabisan darah. Dan di situ, keluarganya yang berjenis kelamin perempuan disuruh melihat kejadian tersebut. Setelah mereka menyaksikan keluarganya dihukum mati, mereka yang berjenis kelamin perempuan, dibakar secara hidup-hidup. Itulah dibalik, mitos atau fakta tentang keluarga Shawnee Bean, menurut versi Fakta Morgana. Buku tersebut menurut sejarawan Skotlandia, diterbitkan di Inggris, dan tidak ada bukti konkret yang menunjukkan adanya keluarga Shawnee Bean di Skotlandia. Bagaimana menurut Anda? Apakah ini kisah nyata, atau hanya urban legend yang beredar dari masyarakat? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa klik subscribe, dan like. Nyalakan juga lonceng notifikasi untuk mengungkap fakta-fakta misterius yang ada di belahan bumi ini. Fakta Morgana pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya, terima kasih.